Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad walhamdulillahil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisanihi yafqahu qawli rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu, Bapak, teman-teman sekalian dirahmati Allah dimanapun Anda berada, saya doakan semoga semuanya selalu sehat, sehat, sukses, sukses, sehat pikirannya, badannya, jiwa raganya, dan semoga selalu dilimpahkan rezeki yang banyak, barokah dan berlimpah ruh. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersama-sama berdoa. Mari bersama-sama berdoa. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqqihni fid din wa 'allimni at-takwil. Allahumma faqqihni fid din wa 'allimni at-takwil. Allahumma faqqihni fid din wa 'allimni at-takwil. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Mari siapkan diri kita menuju kesuksesan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fihi innallaha la yuhliful mi'ad. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana indal awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur razikin. Hasbunallahu sayyidinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pagi yang indah ini, saya ingin menyampaikan pesan yaitu tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, yaitu perbuatan-perbuatan bullying, bullying atau membuli atau perundungan yang itu merupakan tindakan yang mengganggu, mengusik atau menyakiti orang lain baik secara fisik, psikis. Ya, tindakan ini bermacam-macam. Intinya tindakan ini bisa berupa kekerasan verbal, ya, ucapan atau sosial, perilaku atau fisik, tindakan secara fisik yang dilakukan yang berkali-kali, ya, dari waktu ke waktu yang jadi seperti itu. Ini tidak boleh, ya, tidak boleh, ini dilarang oleh agama dan jenis-jenisnya banyak sekali, perlu kita ketahui, ya. Jadi banyak sekali jenis-jenisnya, minimal ada tiga, yaitu baik yang disengaja maupun tidak disengaja yang sifatnya itu diulang-ulang, ya, bukan saja ini tindakan juga bisa dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Langsung itu kita langsung sampaikan, tidak langsung itu bisa melalui pesan atau baik melalui online, dilakukan secara langsung maupun online, begitu ya teman-teman. Bulian atau perundungan ini tentunya tidak baik karena nanti akan berdampak buruk kepada
mereka yang mendapatkan itu terhadap korban, bisa nanti akhirnya kurang percaya diri, ya, perkembangan mentalnya juga tidak baik, ya, sisi akademiknya mungkin jadi kurang percaya diri, jadi menurun, gitu ya, akan terjadi gangguan sosial, hubungan yang tidak baik terhadap kondisi lingkungannya, juga dapat menurunkan kualitas hidupnya dia mereka tidak berbahagia. Untuk itu ini kita harus mengetahuinya teman-teman sekalian. Namun sejatinya bullying atau perundungan ini ternyata tidak hanya terjadi saat ini. Sejatinya sudah dari zaman dulu, dari zaman para nabi, bahkan sejak Nabi Yusuf yang masih kecil itu sudah mendapatkan perilaku bulian atau dibully atau perundungan. Ini dikisahkan bahwa Nabi Yusuf di masa kecil ya mendapatkan bulian yang diabadikan di dalam Al-Qur'an. Kasusnya bagaimana? Kasusnya waktu itu Nabi Yusuf tercatat di dalam Al-Qur'an, kisahkan bahwa Islam melarang bulian atau perundungan. Nabi Yusuf merupakan anak dari Yakub. Jadi Nabi Yakub alaihissalam, ibunya bernama Rahel yang saat itu wafat ketika Nabi Yusuf masih kecil. Nabi Yusuf memiliki 11 saudara yang terdiri dari satu saudara kandung dan 11 atau 10, maksud saya saudaranya 11, saudara kandungnya satu, dan saudara eh, lainnya yaitu dari ibu tirinya yaitu 10. Kasusnya bagaimana itu kasus perundungannya Nabi Yusuf itu yaitu saudaranya karena disebabkan kecemburuan sosial. Sebab Nabi Yakub, ayahnya Nabi Yusuf itu cenderung lebih mencintai Nabi Yusuf dan adiknya Bunyamin. Ya, dalam hal ini disebabkan ada alasannya antara lain karena Nabi Yusuf dan Bunyamin yang waktu itu masih kecil telah ditinggal wafat oleh ibunya. Ditambah saat itu Nabi Yusuf baru saja bermimpi. Dan mimpi itu disampaikan kepada ayahnya. Mimpinya apa? Mimpinya yaitu Nabi Yusuf bermimpi melihat bulan dan matahari dan 11 bintang yang sedang bersujud kepada Nabi Yusuf. Itu ya. Hal itulah yang menambah rasa cemburu bagi saudara-saudaranya kepada Nabi Yusuf yang akhirnya mendapatkan perundungan tadi. Itu teman-teman sekalian dikisahkan dalam Quran surat Yusuf ayat 5 yang maknanya ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, pada Yakub, wahai ayahku, sesungguhnya aku telah bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Aku melihat semuanya sujud kepadaku. Ya. Setelah Nabi Yusuf itu menceritakan mimpinya yang dialaminya, Nabi Yusuf kecil yang menyampaikan mimpinya kepada ayahnya, dan kemudian ayahnya berpesan agar tidak menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya. Karena Nabi Yakub atau ayahnya itu paham betul itu kondisi tersebut. Sebab hal itu akan membuat saudara-saudaranya akan hasut dan mencoba membuat tipu daya untuknya. Itu dikisahkan seperti itu ya. Dalam riwayat lain, Ibnul Asir disebutkan bahwa pada saat Nabi Yusuf menceritakan mimpinya kepada Nabi Yakub, ibu tirinya dari 10 saudara Nabi Yusuf tadi mendengar cerita tersebut, Nabi Yakub kemudian berpesan kepada istrinya untuk tidak menceritakan mimpinya kepada anak-anaknya. Namun istrinya ya atau ibu tirinya Nabi Yusuf itu menyampaikan kepada anak-anaknya yang pulang dari pengembala, ia menceritakan mimpi Yusuf kepada mereka sehingga itu yang menambah sifat hasut dan benci mereka kepada Yusuf ya. Setelah mendengarkan cerita dari saudara-saudaranya, Yusuf kemudian berkata, tidak ada maksud lain dari matahari selain ayah kami, bulan adalah ibu, dan bintang-bintang adalah kita. Sungguh anak dari Rahel, Yusuf, ingin menguasai kita dan berkata bahwa ia adalah pemimpin kita. Itu ya. Itu ibunya cerita demikian. Kemudian maka mereka membuat rencana karena mereka saling menghasut, akhirnya membuat rencana mereka akan memisahkan Yusuf kecil dengan Nabi Yakub ya karena kecemburuannya tadi. Mereka kemudian melakukan musyawarah
Bagaimana caranya agar dapat menyingkirkan Nabi Yusuf? Beberapa pendapat dimunculkan. Ada yang berpendapat agar Nabi Yusuf dibunuh saja. Namun ditentang oleh yang lain. Ada juga yang mengusulkan untuk dimasukkan ke dalam sumur agar nanti ditemukan oleh orang lain dan dijual sebagai budak. Nah, akhirnya masukan itulah diputuskan, mereka sepakat, keputusannya yaitu menghasilkan sepakatan untuk dibuang ke sumur. Itu teman-teman sekalian. Ini juga dikisahkan dalam Quran surat Yusuf ayat 8 sampai dengan 10. Maknanya, ingatlah ketika mereka berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudara kandungnya lebih dicintai ayah daripada kita. Padahal kita adalah kumpulan yang banyak. Sesungguhnya ayah kita dalam kekeliruan yang nyata. Ya, bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu tempat agar perhatian ayah tertumpah kepadamu, dan setelah itu bertobatlah sehingga kamu akan menjadi kaum yang saleh. Nah, gitu ya. Salah seorang di antara mereka berkata, janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi masukkan saja dia ke dalam sumur agar dia dipungut oleh sebagian musafir jika kamu hendak berbuat. Nah, ini Quran surat tadi saya sampaikan 8 sampai dengan 10 terangkan dalam surat Yusuf. Maka setelah dimulai tipu daya mereka untuk mengelabui Nabi Yakub ayahnya, ya, mereka meminta Nabi Yakub untuk mengizinkan membawa Nabi Yusuf kecil bersama mereka untuk ikut mengembala dan bermain bersama mereka. Awalnya Nabi Yakub itu tidak percaya, tidak mengizinkan. Ia khawatir akan terjadi sesuatu hal yang buruk kepada Nabi Yusuf. Namun karena mereka terus meminta dan mampu meyakinkan akan menjaga Nabi Yusuf, akhirnya Nabi Yakub pun mengizinkan Nabi Yusuf kecil dibawa saudara-saudaranya itu untuk mengembala dan bermain. Itu teman-teman sekalian. Di tempat tersebut saudara-saudaranya Nabi Yusuf melakukan bullying atau perundungan. Mereka memukuli Nabi Yusuf hingga sampai hampir membunuhnya. Ya, hampir ada yang membunuhnya. Kemudian salah satu dari saudara tirinya Nabi Yusuf itu bernama Yahuda berkata, bukankah kita telah sepakat untuk tidak membunuhnya? Nah, itu ya. Akhirnya mereka membawa Nabi Yusuf kecil ke sumur dan melepaskan bajunya dan kemudian memasukkannya ke dalam sumur. Ya, ketika mereka hendak memasukkan ke dalam sumur, mereka melalui timba mereka berkata, panggil itu yang mimpimu itu, matahari, bulan, dan 11 bintang untuk menyelamatkanmu. Ini dikisahkan dalam kitab Ibnul Asir, halaman 125. Itu teman-teman sekalian. Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Akhirnya saudara-saudaranya Nabi Yusuf tadi akhirnya mereka pulang dan berpura-pura menangis dan sambil membawa baju Nabi Yusuf yang telah dilumuri darah palsu untuk mengelabui ayahnya, ayah Nabi Yusuf yaitu Nabi Yakub. Itu ya teman. Ini tadi sudah tertuang dalam Quran surat Yusuf ayat 11 sampai dengan 18 tadi. Maka dari perundungan itu Nabi Yusuf kemudian ditemukan oleh beberapa musafir yang sedang berjalan melintasi sumur tersebut. Ia kemudian diambil, kemudian dipelihara, dijual ke hamba sahaya, lalu dibeli oleh salah seorang menteri di Mesir dan diangkatlah menjadi anak. Itulah kisahnya. Itulah Nabi Yusuf mengalami liku-liku kehidupan hingga kemudian dipercaya sebagai menteri ekonomi Mesir yang saat itu mereka kenapa? Karena berhasil mengatasi paceklik pangan yang terjadi. Kemudian begitu paceklik tadi kan saudara-saudaranya kan mencari kehidupan akhirnya ke kota ke Mesir dan mereka ketemu dan mereka akhirnya tahu itu saudara-saudaranya dan akhirnya mereka memaafkan saudara-saudaranya dan akhirnya membawa saudara-saudaranya tadi ke hijrah ke Mesir. Itulah apa kesimpulannya? Kesimpulan dari peristiwa bullying atau perundungan sudah ada sejak zaman dahulu. Ya, perundungan atau bullying itu terjadi pada Nabi Yusuf dan oleh saudara-saudaranya. Apa penyebabnya? Penyebabnya karena kecemburuan mereka. Mereka cemburu. Biasanya kita kan sama saudara kita cemburu karena ayah kita lebih sayang pada kita, lebih sayang sama adik kita gitu ya.
Padahal kita tidak tahu penyebabnya apa. Mungkin karena tadi Nabi Yakub lebih sayang karena memang saat itu Nabi Yusuf masih kecil dan baru saja ditinggalkan oleh ibunya. Ya, itulah disebabkan karena masih kecil dan ditinggal oleh ibunya. Maka kisah ini diabadikan dalam Al-Quran. Semoga bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Mudah-mudahan kita bisa menjaga diri kita, perasaan kita, ya kita untuk selalu berprasangka yang baik, berprasangka yang positif terhadap apapun yang terjadi pada kita. Jangan merasa iri, jangan merasa merasa ada yang merasa dianakmaskan, ada yang merasa tidak dianakmaskan. Jangan membuat kata-kata yang menyebabkan itu. Kalau kita sebagai orang tua ya kita harus mampu berbuat adil, menjaga perasaan mereka semua. Jangan sampai nanti hal-hal ini terjadi ke dalam kehidupan kita ini. Semua kebenaran datang dari Allah dan kesalahan-kesalahan itu datang dari saya pribadi. Mari kita bersama-sama berdoa untuk hajat kita, hajat orang tua kita, saudara kita yang berbuat baik kepada kita atau yang mendolimi menyakiti kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Monggo dilanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah, laisa liwaqa'atiha hadibah, khafidatur rafi'ah. Idza rujatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa, fakanat haba'an mumbassa wa kuntum aswajan salasa, wa ashabul maimanati ma ashabul maimanah, wa ashabul masamati ma ashabul masamah, was-sabiquna sabiqun, ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatun minal awwalin wa khalilun minal akhirin ala sururin maduna muttaqina 'alaiha mutaqabilin yadufu 'alaihim wildanun mukhalladun bi ahwabi wa abarika wa kasim min ma'in la yusaddauna 'anha wa la yumsifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yastahun wa hurun 'ain ka'amsalil lulu'il ma'nun jazaa'an bima kanu ya'malun la yasma'una fiha lagwa la tasima illa kilan salaman salama wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sadrin mahdud wa talhim mandud wa dilin mamdud wa ma'in maskub wa fakihatin kasyira la mahtu'ati wa la mamnu'a wa furushin marfu'ah inna anshanahunna insya'a وجعلناهن أبكارا مروبا أترابا لأصحاب اليمين سلة من الأولين وسلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم ودير من يحموم لا برد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسيرون على الحديث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من سقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون
ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحدثون أأنتم تشرعونه أم نحن الشارعون لو نشاء لجعلناه توما فظلتم تفقهون إنا لمحرمون بل نحن محرومون أفرأيتم ما الذي تشربون أأنتم أنشأتموه من المشن أم نحن المنشئون لو نشاء لجعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن منشئون لو نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم ولا أقسم بما وقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب معنون لا يمسه إلا مطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ولولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ولولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين وأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنات النعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم